Awal bulan Mei tahun 2020 banyak pengamat yang mengatakan bahwa virus corona ini merupakan Black Swan yang akan mempengaruhi perekonomian global dunia. Diprediksi bahwa pandemi penyakit COVID-19 ini akan dapat menyebabkan ekonomi dunia terancam resesi panjang. Dampak dari wabah tersebut akan ditafsirkan dan akan mengaitkan dampaknya terhadap nilai tukar, sehingga pasar keuangan sangat bereaksi terhadap aliran informasi tentang kejadian tak terduga semacam ini. Adalah Nassim Nicholas Taleb, mantan broker pasar saham derivatif, dalam ilmu statistik yang mengenalkan istilah Black Swan, yang digunakan untuk menekankan peristiwa langka yang tidak dapat diprediksi, yang berpotensi sangat mempengaruhi dunia keuangan dan sistem ekonomi global. Black Swan Theory atau teori angsa hitam adalah metafora yang menggambarkan suatu peristiwa yang datang sebagai kejutan, memiliki pengaruh besar, dan seringkali dirasionalkan secara tidak tepat setelah fakta dengan manfaat melihat ke belakang. Secara historis, istilah Black Swan dikenal sebagai metafora di abad kedua melalui ungkapan Juvenal, seorang penyair dari Roma, dalam bangsa Romawi. Semula di dunia menyatakan bahwa angsa hanya berwarna putih dan tidak ada warna yang lain. Namun, kemudian Willem de Vlaming, penjelajah asal Belanda menemukan angsa berwarna hitam di Australia bagian barat pada tahun 1697. Hal ini menjadi fenomena yang mengejutkan ahli ornitologi, cabang zoologi yang mempelajari tentang burung. Teori angsa hitam, Taleb hanya merujuk pada peristiwa tak terduga dengan besaran dan konsekuensi besar serta peran dominannya dalam sejarah. Peristiwa yang dianggap sangat ekstrim ini secara kolektif memainkan peran yang jauh lebih besar daripada kejadian biasa. Angsa hitam adalah peristiwa yang tidak dapat diprediksi yang melampaui apa yang biasanya diharapkan dari suatu situasi dan memiliki konsekuensi yang berpotensi parah. Peristiwa angsa hitam dicirikan oleh kelangkaannya yang ekstrim, dampak yang parah, dan desakan luas yang terlihat jelas di belakang. Contoh lain peristiwa Black Swan adalah terjadinya flash crash di bursa saham New York yang kejadiannya tidak terduga dan diekspektasikan oleh semua orang pada hari itu. Flash crash dimotori oleh oknum bernama Navinder Sarao, seorang trader muda yang berasal dari Inggris Raya yang memanipulasi pasar sehingga menjatuhkan harga keseluruhan pasar, indeks, hanya dalam jangka waktu 5 menit. Di mana pada jangka waktu 5 menit itu bursa saham New York mengalami kerugian hingga miliaran dolar dan oknum tersebut berhasil meraup keuntungan hanya dalam waktu yang sangat singkat. Contoh berikutnya, adalah tragedi September tahun 11 yang terjadi di New York, Amerika Serikat, yang menewaskan 2.996 orang dan sekitar 6.000 orang korban luka-luka. Kejadian ini bermula oleh aksi oknum anggota grup teror ternama dunia, Al-Qaeda, yang membajak 4 maskapai penerbangan Amerika Serikat yang kemudian ditabrakkan kepada kedua menara kembar WTC dan kemudian ke markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat, The Pentagon. Aksi ini menyebabkan runtuhnya 2 menara kembar WTC yang disinyalir tidak akan runtuh oleh insinyur strukturalnya dan menyebabkan hancurnya Pentagon. Black Swan Theory terdapat 3 kriteria untuk mengidentifikasi peristiwa tersebut, yaitu, muncul secara mengejutkan, berpengaruh besar, setelah muncul dijelaskan oleh peninjauan ke belakang. Namun beberapa pakar menyangkal bahwa kejadian ini bukanlah Black Swan Theory, namun lebih ke Grey Rhino Theory. Apalagi Grey Rhino Theory? Seekor Grey Rhino adalah ancaman yang sangat mungkin terjadi, berdampak tinggi namun diabaikan, kerabat baik gajah di dalam ruangan maupun angsa hitam yang mustahil dan tidak terduga. Grey Rhino bukanlah kejutan acak, tetapi muncul setelah serangkaian peringatan dan bukti yang terlihat. Termasuk peristiwa COVID-19, menurut beberapa pakar hal ini adalah Grey Rhino yang jelas, skenario berdampak tinggi yang selalu sangat mungkin terjadi. Pandemi mengirimkan sinyal yang jelas bahwa ia bersiap-siap untuk mengisi daya, dan terlalu banyak orang yang memiliki kekuasaan untuk menghentikannya mengabaikan peringatan itu terlalu lama. Berbeda dengan Black Swan Theory yang hanya muncul di belakang,
Grey Rhino teori berpandangan ke depan. Ini tentang secara aktif melihat apa yang ada di depan kita dan menantang diri kita sendiri untuk bertindak. Alih-alih berfokus terutama pada mengapa masalah tidak segera dapat diselesaikan, prioritas kami perlu pada apa yang diperlukan, dari pemerintah dan masyarakat sipil, untuk mencegah Grey Rhino. Solusinya dimulai dengan pengaturan ulang ekspektasi. Salah satunya adalah melalui Sustainable Development Goals yang telah memberikan peta jalan yang kuat untuk melacak inisiatif untuk mengatasi banyak risiko Grey Rhino yang masih dihadapi dunia, ketidaksetaraan, kelaparan, iklim, dan 14 upaya berharga lainnya. Black Swan adalah peristiwa yang muncul sebagai kejutan, memiliki efek besar, dan seringkali dirasionalkan secara tidak tepat setelah kejadian tersebut dengan melihat ke belakang. Sebaliknya, Grey Rhino sangat mungkin dan berdampak tinggi, namun diabaikan sebagai ancaman. Seringkali kita mencoba memprediksi Black Swan berikutnya, namun kita lupa tentang Grey Rhino yang sedang mengejar kita, dengan kecepatan penuh. Risiko hari ini mewakili sistem hubungan yang semakin kompleks dan saling berhubungan dengan efek berjenjang. Kita harus menjadi mahir dalam memahami cara memitigasi risiko konvensional yang dapat dengan mudah diisolasi dan dikelola. Cara terbaik untuk memitigasi risiko ini adalah dengan mengimplementasikan program yang menangani keandalan, ketahanan, risiko, dan keberlanjutan dari perspektif pemikiran sistem.